Haji daftar 25 juta, tapi dia beli iPhone dulu. Padahal dia pakai HP HP 1,5 juta pun bisa hidup. Bisa hidup dengan HP 1,5 juta. Tapi beli yang mahal itu, Masya Allah. Apalagi model yang beli yang bisa 100 kali zoom, bisa melihat bulan dan bisa melihat siapa yang tinggal di bulan. Beliau apa ya? 50 juta. Haji tak daftar. Ini manusia seperti inilah yang Nabi sebutkan, walaupun hadisnya dhaif, tapi para ulama menggunakan hadis ini untuk memberitahu ancaman Nabi. Kata Nabi, man ataqal hajja, barang siapa yang sudah mampu berhaji, falam yahujja, tidak juga melakukan haji, maka ketika dia mati, faliyamut insya'a yahudiyan atau insya'a nasraniyan, matinya dalam keadaan Yahudi atau dalam keadaan Nasrani. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah salat maghrib, bapak-bapak yang Allah muliakan, insyaAllah. Malam ini kita akan mengulang kaji tentang adab-adab di dalam bulan Zulhijjah. Hari ini kita masih berada di Zulqa'dah. Hari ini 17 atau 18 Zulqa'dah. InsyaAllah nanti tanggal 28 kemungkinan kita akan masuk ke dalam bulan Zulhijjah. Jadi disebut dengan bulan Zulhijjah karena di dalamnya ada amalan haji. Jadi bulan yang ada hajinya. Zulhijjah ini termasuk bulan yang haram. Karena bulan yang haram itu ada 4 bulan. Arba'atun hurum, kata Nabi. Di antara 12 bulan ada 4 bulan yang haram, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Jadi ini kita sudah masuk ke bulan haram. Bulan haram itu disebut bulan haram karena di dalamnya diharamkan untuk melakukan peperangan di masa Nabi SAW. Jadi Allah muliakan bulan haram. Dan Ibnu Abbas berkata bahawa barang siapa yang beramal saleh di bulan yang haram, maka pahalanya dikali lipatkan oleh Allah. Dan barang siapa yang berbuat dosa di bulan haram, maka dosanya pun dikali lipatkan oleh Allah, karena dia telah melecehkan bulan yang dimuliakan Allah. Kemudian bulan yang menjadi saingan Ramadan adalah Zulhijjah. Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, syahrani la yanqusan, ada 2 bulan yang pahalanya tidak berkurang. Ada 2 bulan yang pahalanya tidak berkurang, artinya sama, penuh pahalanya. Syahra Aidin, dan kedua-dua bulan itu ada hari raya di dalamnya.
kedua-dua bulan itu ada hari raya di dalamnya. Apa dia? Yaitu Ramadan wa Zulhijjah. Jadi bulan Ramadan dan Zulhijjah itu sama-sama besar pahalanya. Makanya yang menjadi saingan Ramadan adalah Zulhijjah. Kita 13 hari lagi akan memasukinya. Dan di antara tanda-tanda diterimanya satu amal, kita bersemangat melakukan amal yang lain. Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Kata Allah, apabila diterimanya suatu kebaikan, maka balasannya adalah kebaikan yang lain. Jadi kan kita kan tidak berhenti berjuang di dunia ini kecuali datangnya kematian. Maka salah satu hadiah Allah yang paling indah ketika suatu amal telah kita lakukan, maka tanda-tanda amal itu diterima Allah, kita diberi semangat oleh Allah untuk menunggu dan bersiap-siap melakukan amal yang lain. Makanya urang salehnya ahli Ramadan gepreh lau, apa lagi ni, apa yang bisa kita lakukan lagi. Jadi ini Allah sambut permintaan seorang mukmin dengan menyediakan lapangan untuk beramal setelah Ramadan, yaitu datangnya bulan Zulhijjah. Dengan begitu perlu kita tahu keistimewaan bulan Zulhijjah ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, Ahmad dan Tirmizi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyam al-amal as-salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada amal saleh yang dilakukan oleh, atau tidak ada hari-hari yang dilalui oleh anak Adam yang di dalamnya dia beramal saleh yang lebih dicintai Allah kecuali hari-hari ini. Jadi Nabi menyebutkan hazihil ayyam, kecuali hari-hari ini. Apa makna hari-hari ini? Kemudian disambung hadisnya, yakni ayyamal ashar, yaitu hari-hari yang 10. Mana hari yang 10? Yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi Nabi mengatakan hari-hari yang kita lalui itu yang paling dicintai Allah ketika kita melalui hari yang 10 yang di dalamnya kita beramal saleh. Hari yang 10 itu adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ketika mendengarkan hadis ini, para sahabat bertanya kepada Nabi, qalu ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah. Ya Rasulullah, apakah yang engkau maksud, yaitu amal saleh tadi yang paling dicintai Allah, yaitu 10 hari pertama? Apakah orang yang beramal saleh di 10 hari itu bisa mengalahkan pahala orang yang berjihad fi sabilillah? Lalu Nabi menjawab, walal jihad fi sabilillah, bahkan orang yang berjihad pun bisa kalah pahalanya. Illa, kecuali orang yang berjihad itu, rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min zalika bisyai', kecuali orang yang berjihad fi sabilillah itu pergi menuju ke medan perang dengan jiwanya, dengan raganya, dengan hartanya, falam yarji', dan tidak pernah kembali ke kampung halamannya. Tak pernah balik, berarti dia maksudnya syahid. Nah, itu orang yang syahid baru bisa mengalahkan pahala orang beramal saleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi kalau pergi berjihad besar pahalanya, ternyata tidak syahid, selamat
balik lagi ke kampung halaman, belum bisa mengalahkan orang yang beramal di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Begitu kata Nabi dalam hadis yang sahih ini. Jadi besar sekali pahala orang yang beramal soleh di 10 hari ini. Kalau begitu, apa saja amalnya yang membuat begitu hebatnya bulan Zulhijjah di sisi Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama yaitu melaksanakan ibadah haji dan umrah. Ya tentu kalau berhaji di dalamnya ada umrah. Ini haji ini itu kan sama seperti kondisi orang berjihad fi sabilillah. Bapak bisa bayangkan orang berhaji, dia korbankan jiwanya, lalu dia korbankan hartanya, bahkan dia korbankan perasaannya. Badan capek, harta habis, juga mengorbankan perasaan. Makanya orang berhaji itu kan ketika mau haji itu dilepaskan oleh keluarganya, itu udah betul-betul dia peluk keluarganya, anaknya dipeluknya. Lalu kan orang-orang berhaji ini akan mengatakan, nak, ini kalau ayah dan ibu tidak balik lagi, kalau ada apa-apa dengan kami, maka jaga adikmu baik-baik, ya. Jangan engkau menzalimi adikmu. Ini mama titip kalian ke pak cik kalian, ya, walaupun pak cik kalian itu kriat luar biasa, tapi ya mama titip juga ke dia, kan. Jadi perasaan tu dah mulai main tu, ya. Jadi sudah siap-siap berpisah dengan keluarga, dan banyak orang yang berhaji tidak kembali, ya. Lalu kemudian ketika naik mobil tu dari Lok Semawe menuju ke asrama haji Banda Aceh itu kan, naik mobil tu rasanya berat sekali, karena 40 hari dia tinggalkan, apalagi ada anak kecil. Maka berurailah air matanya mulai dari Lok Semawe sampai ke Banda Aceh, yang hana toto i mata, ya, terus menangis. Dalam mobil tu sebentar telefon anak, ke mana si adik ada nangis apa enggak, ni malam ni pokoknya kalian tidur bersama saja, ya, nanti begini, ya, terus begitu. Itu kan sama dengan orang berjihad, ya. Orang berjihad fisabilillah itu kan itu kalimatnya, kalau ayah tak kembali maka jagalah ibumu, kemudian nanti kita bertemu kembali di surga, ya, kan. Itu kalimat-kalimat perpisahan yang orang juga tahu dia bisa saja meninggal di saat dia melakukan haji, dan banyak orang meninggal saat melakukan haji. Makanya kenapa Zulhijjah begitu hebat? Karena di dalamnya ada amal yang bernama haji. Kalau haji otomatis dia termasuklah umrah di dalamnya. Itu semua kita korbankan. Kita kalau salat itu, maka yang menjadi kunci amal badan. Jadi kalau salat itu badan yang itu kuncinya. Kalau kita berpuasa maka juga badan. Kalau berzakat harta, ya. Kalau berzikir maka lisan yang lelah. Tapi ketika haji semua berkumpul, amal badan, amal lisan, amal harta. Ini dengan haji saja itu Zulhijjah itu benar-benar mulia dengan amalan haji, ya. Hampir seluruh dunia berkumpul di satu tempat hanya untuk menunjukkan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pahala orang haji itu luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-hajjul mabrur laisa lahu jaza' illa al-jannah. Haji yang mabrur itu tidak layak mendapatkan pahala kecuali surga. Jadi pahala haji yang terbesar itu surga kalau mabrur.
Lalu kemudian dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan man hajja falam yarfus walam yafsuq, barang siapa yang melakukan haji lalu kemudian selama musim haji tidak melakukan rafas tu tidak bicara kotor, walam yafsuq, juga tidak melakukan maksiat, terutama maksiat ketika sudah ihram. Dia tidak betul-betul dia jaga pantang larang dalam ihram. Apa yang terjadi ketika dia pulang? Nabi mengatakan raja'a kayaumi waladathu ummuh. Kalau dia pulang, maka pulangnya seperti bayi yang lahir dari rahim ibunya. Jadi orang pulang haji itu dianggap kalau mabrur, bagus, maka dia seperti bayi yang lahir dari rahim ibunya. Berarti sudah gugur dosa. Jadi begitu besarnya pahala orang yang berhaji. Inilah amal yang paling besar, salah satu amal yang paling besar di dalam bulan Zulhijjah. Oleh karena itu dosa besar bagi mereka yang berhaji, bagi mereka yang sudah punya harta tapi tidak ada rencana untuk berhaji, itu dosa besar. Sudah punya uang tapi dia gunakan untuk kebutuhan-kebutuhan dunia, haji tak daftar. Di tangannya iPhone itu padum harga iPhone, so maka api 25 Bajaro iPhone 25 juta, haji nak daftar. Haji daftar 25 juta, tapi dia beli iPhone dulu. Padahal dia pakai HP Tinuan, HP 1,5 juta pun bisa hidup. Bisa hidup dengan HP 1,5 juta. Tapi beli yang mahal itu, Masya Allah. Apalagi model yang beli yang bisa 100 kali zoom, bisa melihat bulan dan bisa melihat siapa yang tinggal di bulan. Beliau apa ya? 50 juta, haji tak daftar. Ini manusia seperti inilah yang Nabi sebutkan, walaupun hadisnya dhaif, tapi para ulama menggunakan hadis ini untuk memberitahu ancaman Nabi. Kata Nabi, man ataqal hajja, barang siapa yang sudah mampu berhaji, falam yahujja, tidak juga melakukan haji, maka ketika dia mati, falyamut insya'a yahudiyan atau insya'a nasraniyan, matinya dalam keadaan Yahudi atau dalam keadaan Nasrani. Jadi bukan berpindah akidah, dianggap oleh Allah seperti mati Yahudi atau mati Nasrani. Benci sekali Allah kepada orang yang sudah mampu tapi tak mendaftarkan haji. Ini bulan Zulhijjah itu mulia karena amal terbesar ini. Dalam hadis yang lain kan Nabi mengatakan ketika berkumpul di padang Arafah, wukuf, di situ cukup banyak manusia yang dibebaskan Allah dari api neraka. Jadi orang-orang yang wukuf di Arafah itu salah satunya Allah membebaskan yang diinginkan oleh Allah. Jadi Allah bebaskan orang-orang yang diinginkan oleh Allah dari api neraka. Begitu hebatnya orang berhaji. Itu amalan pertama yang paling hebat. Yang kedua, adab kita dalam bulan Zulhijjah, bagi kita yang mungkin sambil menunggu masa waktu kita berhaji, karena sekarang masa tunggu 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun. Sebenarnya tidak penting masalah berapa tahun, Pak, tidak penting. Yang penting daftar. Masalah berapa tahun kita dipanggil itu bukan urusan kita. Yang penting nanti ketika kita bertemu Allah, Allah tanya kita sudah daftar. Seandainya Allah tanya kenapa terlalu lama, ya kita bilang yang buat itu pemerintah. Atau kita sebutkan nama itu program Siakut, ya Allah, misalnya.
maka Allah akan memanggil si Yakut. Itu contoh. Jadi kita tidak ada urusan, yang penting sudah daftar, itu sudah menunjukkan ketaatan. Nah, kalau Allah takdirkan, bisa saja baru 5 tahun nunggu langsung berangkat, bisa, banyak kejadian seperti itu dengan berbagai alasan. Bahkan kalau Allah takdirkan, bisa saja baru setahun, tahun berikutnya kita yang berangkat, yang lain asam urat semuanya. Jadi kenang asam urat mandu, mana saya berangkat mesti ropi. Berangkatlah kita sendiri, itu bisa saja terjadi. Makanya daftar. Itu amalan pertama. Yang kedua, dalam bulan Zulhijjah itu disunnahkan untuk berpuasa. Dan puasanya itu dari 1 Zulhijjah. Puncaknya nanti di 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah itu dinamakan hari Arafah. Jadi sunnah puasa itu dari 1 Zulhijjah. Jadi puasanya puasa Zulhijjah. Mana dalilnya? Yaitu hadis Nabi SAW dari Hunaidah bin Khalid radhiyallahu anhu, beberapa isteri Nabi itu berkata, ini hadis riwayat Abu Dawud. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu 9 Zulhijjah wa yawm Ashura wa 3 ayyam min kulli syahr. Jadi isteri-isteri Nabi mengatakan Rasulullah itu senantiasa berpuasa 9 hari di dalam bulan Zulhijjah, dan juga Nabi berpuasa di hari Ashura, hari 10 Muharram, dan juga Nabi sering berpuasa 3 hari min kulli syahr di dalam sebulan. 3 hari dalam sebulan ini salah satu caranya puasa Ayyamul Bid. Bisa juga kita yang sering puasa Senin Kamis berarti juga sudah dapat 3 hari, bahkan lebih. Jadi yang penting dalam sebulan itu ada 3 hari kita berpuasa. Begitu anjuran Nabi SAW. Nah, jadi ini menjadi dalil, apalagi Zulhijjah itu memang disuruh banyak amal saleh seperti disebutkan tadi. Salah satunya adalah puasa. Jadi kalau bisa bapak-bapak puasalah 9 hari dari awal Zulhijjah. Kalau tak bisa, ambil Senin Kamis di dalamnya, tambah hari ke-9, karena nanti puncaknya hari ke-9 itu. Tidak bisa juga karena capek, lelah, macam-macam, maka paling kurang jagalah puasa di hari ke-9, yaitu hari Arafah. Rasulullah SAW menyebutkan bahawa siyamu yaumi Arafah, barang siapa yang berpuasa 1 hari di hari Arafah, ahtasibu ayukaffira lahu as-sanah qablah was-sanah ba'dah. Barang siapa yang berpuasa 1 hari di hari Arafah, maka aku bermohon kepada Allah diampunkan dosanya setahun sebelum dan setahun sesudah.